Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, alangkah baiknya kita buka bersama dengan bacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita berjumpa lagi dalam kelas mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi selamat bergabung untuk teman-teman semua dan simak materi yang akan saya sampaikan dari awal hingga akhir, karena nanti di beberapa sesi penyampaian materi nanti ada beberapa kuis yang akan saya ajukan, dan nanti kuisnya hanya berdurasi 5 detik. Jadi nanti di video yang saya buat kali ini akan saya tampilkan beberapa kuis nanti di akhir penyampaian super materi. Jadi hanya ada waktu 5 detik kalian untuk melihat materi atau kuis yang akan saya berikan, dan mohon untuk anak-anak nanti disimak dan dijawab kuis-kuisnya. Nanti cukup jawaban pilihan A sampai C, A, B, C. Kemudian nanti jawabannya ditulis di mana, Pak? Jawabannya nanti silahkan ditulis di kolom komentar, sertakan nama, nomor absen, kelas, kemudian langsung beri jawaban. Misal nomor 1 jawabannya A, 2B, terus dan seterusnya. Yang jelas nanti sertakan nama, nomor absen, kelas, langsung bawa sendiri yaitu jawaban. Dimohon simak dengan baik-baik dan cermat dengan seksama materi yang akan saya sampaikan dari awal sampai akhir nanti. Baik, terkait absensi atau presensi, nanti dari teman-teman bisa absen di grup WA yang telah kita buat. Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk segera absen saja nanti sebelum batas mata pelajaran ini selesai. Jadi yang baiknya untuk teman-teman bisa mengisi presensi di grup WA, di grup mata pelajaran Quran Hadis. Baik teman-teman semua, meskipun kita belum bisa bertatap muka atau luring, kita masih daring, kita masih lewat media maya, namun saya harap dari teman-teman semua tetap terus semangat mencari ilmu. Kita tetap semangat untuk melakukan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini. Jadi mohon simak dengan baik-baik materi yang akan saya sampaikan dari awal sampai akhir nanti. Kemudian mohon untuk menjawab kuis-kuis yang telah saya berikan. Jadi kita simak penjelasan atau video penjelasan materi pada hari ini dengan seksama dari awal sampai akhir. Baik, langsung saja. Mungkin pada hari ini kita akan membahas akhlak tercela, yang mana pembahasan kali ini yaitu pada sifat iri dan dengki, atau dalam bahasa Arab biasanya itu disebutkan adalah sifat hasad. Nah, ada 3 poin yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu pengertian dari hasad atau dari iri dan dengki. Kemudian yang kedua ada contoh sikap hasad, dan yang terakhir yaitu hikmah menghindari hasad itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman sudah penasaran apa saja materinya, jadi mohon simak betul-betul penjelasan dari saya. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu
Nang pengertian iri dan dengki, atau dalam Islam biasanya disebut hasad. Jadi jika kita mengartikan arti atau kata dari iri, itu memiliki pengertian pada dasarnya adalah keinginan atau kekaguman. Nah, sifat yang pertama atau iri ini itu terbagi menjadi dua, yaitu iri terpuji dengan iri tercela. Jadi ketika kita membahas kata iri ini ada dua macam atau pembagian. Yang pertama tadi adalah iri terpuji dengan iri tercela. Nah, iri terpuji itu seperti apa sih? Nah, iri terpuji itu kalau dalam sabda Rasulullah SAW itu berbunyi, iri hanya diperbolehkan terhadap dua hal. Nah, yang pertama, seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda, lantas ia belanjakan di jalan kebenaran. Nah, yang kedua, seseorang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala hikmah, lantas ia laksanakan dan ia ajarkan. Nah, dari sini kita bisa memiliki pemahaman bahwa yang dimaksud iri terpuji itu seperti yang dijelaskan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi ketika ada seorang yang dianugerahi oleh Allah harta benda, dianugerahi suatu harta dan benda, lantas ia belanjakan di jalan kebenaran. Nah, yang kedua tadi dijelaskan jika seorang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala hikmah, kemudian ia laksanakan dan ia ajarkan, itu termasuk dengan iri yang terpuji. Nah, lantas iri yang tercela atau lawan baliknya dari iri terpuji itu seperti apa? Nah, sebenarnya iri yang tercela itu arahnya nanti kepada dengki. Dengki di sini dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan hasad. Hasad sendiri adalah rasa dengki. Nah, dengki sendiri apa sih pengertiannya? Kalau dalam penjelasan yang sederhananya, dengki sendiri yaitu suatu perasaan yang muncul dari dalam diri, yaitu sifat marah, sifat benci, atau sifat rasa tidak suka kepada kebahagiaan orang lain. Nah, jadi bisa kita pahami dari definisi arti dengki itu sendiri, itu merujuk pada rasa ketidaksukaan kepada seseorang atau terutama kepada kebahagiaan atau kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Nah, dijelaskan sendiri Allah telah melarang umatnya untuk iri kepada sesamanya dalam segala hal, baik terhadap kesenangan atau keberhasilan orang lain. Penyakit hati atau yang biasa disebut dengan hasad atau dengki ini harus kita jauhi karena merupakan akhlak tercela. Perilaku hasad atau dengki ini juga bisa diawali dengan sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling berhak mendapatkan sesuatu. Sehingga apabila ada orang lain yang mendapatkan seperti yang diinginkan, maka ia tidak suka, tidak senang, atau karena merasa disaingi. Jadi muncul rasa-rasa tidak suka terhadap nikmat dari orang lain. Nah, jadi pada dasarnya hasad atau dengki ini juga berasal dari sikap takabur atau sombong yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sombong merupakan suatu perilaku yang tidak pantas kita lakukan. Karena sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32. Nah, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala jelas melarang hambanya untuk berbuat iri atau dengki kepada sesama manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena masing-masing dari mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Hendaknya manusia selalu memohon karunia dari Allah, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, mungkin lanjut dari pembahasan atau pengertian dari iri dan dengki. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari hasad, karena sungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari hadis tersebut adalah hasad adalah perbuatan yang dapat menghapus pahala kebaikan kita. Itulah mengapa hasad disebut sebagai merusak kebaikan. Nah, dalam Islam kita memang tidak diperbolehkan untuk merasa iri hati terhadap kemewahan, kepada kenikmatan atau kesenangan-kesenangan lain yang kita miliki, terutama di dunia. Nah, kita tidak diperbolehkan merasa iri dalam perihal itu tadi yang saya sebutkan. Namun kita diperbolehkan iri dalam perihal ilmu dan juga bersedekah. Nah, kemudian yang terakhir terkait pengertian iri dan dengki, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. Nah, dua perkara yang saya jelaskan di awal tadi, yang memiliki pengertian dalam hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai umat muslim kita hanya dibolehkan untuk merasa iri dalam dua kebaikan yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kita coba ulangi lagi, ada dua hal, ya, seperti iri dengan seorang yang punya ilmu lebih dari kita sehingga kita dapat termotivasi. Nah, artinya iri di sini ketika ada orang yang memiliki ilmu lebih dari kita, nah kita harus merasa iri bahwasanya kita lebih termotivasi untuk apa? Untuk kita bisa seperti orang yang memiliki ilmu lebih dari kita itu tadi. Jadi kita memiliki rasa termotivasi untuk terus belajar, lebih giat belajar lagi. Kita terus meningkatkan belajar kita agar kita bisa seperti orang yang memiliki ilmu lebih tinggi dari kita itu tadi. Nah, perlu diingat bahwa tidak ada batasan umur untuk menuntut ilmu bagi yang seorang, meskipun orang tersebut telah berumur dan tidak sedang menempuh pendidikan. Dan dalam Islam kita diperbolehkan iri dalam hal bersedekah. Nah, yang kedua dalam hal bersedekah. Misalnya ketika ada orang
yang bersedekah lebih sering daripada kita, itu hal tersebut diperbolehkan karena bersedekah merupakan perbuatan baik. Jadi ketika ada orang yang merasa atau kita merasa bahwa ada orang yang bersedekah lebih sering daripada kita, maka akan muncul rasa termotivasi untuk kita sendiri, atau keinginan atau kekaguman untuk kita melakukan seperti yang orang tadi lakukan. Nah, itu boleh kalau dalam Islam. Jadi iri dalam yang diperbolehkan itu dalam dua hal, yaitu dalam mencari ilmu dan bersedekah. Nah, untuk submateri yang pertama yaitu tentang pengertian iri dan dengki tadi sudah dijelaskan. Jadi mohon untuk menjawab kuis karena hanya ada 5 detik untuk menjawab kuis. Jadi mohon segera lihat kuisnya dan segera dijawab dulu, nanti ditulis di kolom komentar, direkap keseluruhan kuis 1, 2, sampai 3. Jadi untuk kuisnya, nah langsung masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang contoh perilaku hasad atau iri dan dengki. Ada beberapa contohnya, seperti yang pertama, tidak mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan. Yang kedua, tidak senang terhadap kesuksesan atau keberhasilan seseorang. Artinya ketika ada seseorang yang berhasil atau ada seseorang yang sukses, dia itu merasa tidak senang, dia merasa tidak suka terhadap orang tersebut. Yang ketiga, senang jika seseorang itu menderita atau kesusahan. Jadi contoh orang yang memiliki sifat hasad ini yang ketiga, yaitu senang jika ada seseorang yang menderita atau memiliki kesusahan. Nah, yang keempat yaitu timbul perasaan untuk mencelakakan orang lain karena ingin lebih unggul dari orang lain. Yang kelima, berperilaku sombong karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga apabila orang lain mendapatkan nikmat dari Allah SWT, ia tidak senang atau tidak suka. Misal saat orang lain membeli mobil baru. Nah, orang yang memiliki sifat hasad cenderung untuk tidak suka terhadap apa yang orang lain miliki. Nah, maka hal itu akan menimbulkan sikap atau perilaku sombong karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Yang terakhir, yang keenam, yaitu membuat tidak percaya diri karena merasa tersaingi oleh orang lain. Nah, orang yang memiliki sifat hasad cenderung tidak percaya diri karena dia merasa akan tersaingi dari orang lain. Nah, mungkin itu penjelasan dari contoh atau perilaku hasad. Kemudian simak dengan cermat kuis yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Kuis yang kedua. Baik, kita memasuki pada materi yang terakhir. Ini bahaya perilaku, kemudian nanti ada hikmah menghindari perilaku hasad itu sendiri. Bagi yang pertama yaitu bahaya perilaku hasad atau dengki. Yang pertama, sifat dengki sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dijelaskan tadi dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 tadi dijelaskan bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang memiliki sifat dengki atau hasad. Yang nomor 2 yaitu dengki dapat mengakibatkan hangusnya amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi dijelaskan di hadis Rasulullah tadi juga, dengki ini dapat mengakibatkan hangusnya amal kebaikan untuk kita. Yang ketiga, bahaya dari sifat atau perilaku hasad ini yaitu hati gelisah dan tidak tentram. Yang keempat, akan berperilaku sombong, membuat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang lain. Jadi
bahayanya adalah akan berperilaku sombong yang membuat tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disenangi oleh orang lain. Yang terakhir yang kelima yaitu menimbulkan perpecahan, permusuhan atau yang lainnya. Jadi sifat hasad ini atau perilaku hasad ini mampu menimbulkan perpecahan, permusuhan atau juga hal-hal atau yang tidak diharapkan. Maka penting kita jauhi rasa atau perilaku hasad, iri dan dengki ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu hikmah jika kita mau menghindari atau menjauhi sifat tercela ini. Mungkin yang pertama yaitu kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh agama Islam, terutama akhlak tercela ini, maka kita akan semakin dekat dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan juga menjadi tenteram. Mengapa? Karena jika kita mau menghindari perilaku hasad atau iri dan dengki, kita tidak akan fokus menilai atau memiliki rasa tidak suka kepada orang lain. Lantas hal tersebutlah yang akan membuat kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih hidup tentram di dalam dunia dan maupun di dalam akhirat nanti. Yang selanjutnya itu akan menjauhi perilaku sombong. Nah, dijelaskan tadi bahwa dalam bahaya perilaku hasad akan memunculkan atau akan menimbulkan orang itu sombong. Nah, jika kita mau menghindari, hikmah dari menghindari sifat hasad sendiri akan menjauhkan kita dari sifat sombong. Jadi kita akan lebih menghargai atau menerima setiap apa yang dimiliki oleh orang lain, entah itu kenikmatan, entah itu kesenangan, kesusahan. Kita akan lebih menghargai dan tidak membanding-bandingkan dengan kenikmatan yang kita miliki. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya terkait materi yang terakhir, bahaya perilaku hasad dan hikmah menghindari hasad itu sendiri. Nah, untuk teman-teman jawab kuis yang terakhir atau yang ketiga di kolom komentar. Baik, untuk kuisnya akan diperlihatkan selama 5 detik, jadi mohon perhatikan dengan seksama. Baik teman-teman, jadi itu tadi penjelasan materi mata pelajaran Quran hadis terkait akhlak tercela, ini iri dan dengki, atau biasa dalam Islam disebut dengan hasad. Nah, jadi semoga apa yang telah saya jelaskan dari awal hingga akhir, nah ini bisa menambah pemahaman terkait apa saja akhlak-akhlak tercela dan lebih mengarahkan teman-teman atau memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa akhlak tercela ini harus dan wajib untuk kita hindari guna kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih meningkatkan amal takwa dan juga lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya dari awal hingga akhir. Jadi untuk kuis-kuis mohon sekali lagi saya ingatkan, mohon untuk dijawab. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.